Kita langsung mulai ke pelajaran kita. Oke. Hari ini kita mau belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Oh, dia disingkat KKA. Sudah? KKA apa tadi? KKA. Jadi kalau seandainya kamu sering mendengar kata AI itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Sudah? Tadi sebelum itu biar semangat lupa mau belajar. Mana kalau kita kayak apa itu ice breaking dulu. Jadi kalau misalnya saya tembak kamu sebelah gol, kau tembak juga saya. Udah. Nanti kalau saya drama, kamu saya gol, kau begini. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya misalnya bom nanti bisa kau semua harus berakting kena gol. Sudah? Oke. Udah? Saya mau tembak kalian semua ketika saya bilang dor, kau juga tembak saya. Udah? 3, 2, 1, dor. Pagi-pagi berarti masih segar. Tepuk tangan dulu. Kau pakai ini. Apalagi kalau mengerjakan PR. Udah? Nah, coba perhatikan ke depan. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Ini dia. Peserta didik mampu memahami konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial melalui kegiatan demonstrasi atau simulasi. Nanti kita ada simulasi, ya, yang menganalogikan bagaimana cara menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial dalam membantu tugas sekolah. O-D-I-D tambah N-G, ding. Tapi bukan bahasa Inggris apa? Tulisnya coding. Iya. Nah, berarti dia lagi coding ini sekarang, nak? Lagi coding dia. Memangnya apa itu coding? Saya tahu. Apa itu coding? Apa itu coding? Siapa yang tahu apa itu codingnya? Coding, kode, tambahin, berarti membuat kode. Itu tadi coding. Coding itu adalah cara menulis kode. Untuk apa? Memberikan instruksi. Apa itu instruksi? Perintah. Ada siapa? Ada komputer. Agar apa? Agar dia menjalankan tugas tertentu. Sesuai dengan apa? Perintah yang kita bikin tadi. Perintahnya itu berupa apa? Kode yang terus dengan cara coding. Coding itu adalah kode-kode, ya, yang bisa dibaca sama komputer sebagai tadi. Ya, itulah kode. Seni dan cara menulis kode untuk memberikan instruksi atau perintah pada komputer agar menjalankan tugas tertentu. Biar lebih jelas, lihat ini. Coba lihat. Katanya coding merupakan kemampuan untuk membuat program komputer yang membuat perangkat atau aplikasi bisa berpikir, ya, bisa berpikir dan bekerja. Dengan coding, kamu bisa membuat aplikasi. Ada punya handphone? Siapa yang punya handphone di sini? Nggak punya handphone? Oh, angkat tangan yang tinggi yang punya handphone. Ada nggak aplikasi di handphone? Nah, berarti aplikasi itu hasil dari apa itu? Hasil dari coding. Situs web, tahu web ya? Web itu berarti hasil dari apa itu? Bahkan dalam bahkan AI yang lain. Coba lihat dulu ini. Kenapa sih perlu sekali coding itu mau kita ketahui dan kita pelajari ya? Di masa depan, jangankan masa depan, masa sekarang juga akan sangat berguna karena hampir semua bidang akan bersinggungan dengan teknologi. Di pendidikan sekarang bersinggungan nggak? Iya. Jadi kamu juga sebagai penerus, ya, siswa dan siswi SMP peserta didik SMP sudah harus melek teknologi, apalagi teknologi AI seperti ini. Ingat ya, kecerdasan artifisial (KA) atau kecerdasan buatan sama itu dengan AI, artificial intelligence. Ya, benar? Nah, coba kamu perhatikan ini. Sekarang coba
asasi manusia. Seperti manusia apa tadi robotnya? Yang diimplementasikan pada mesin. Memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Sudah. Makanya sekarang semua sudah berkaitan sama AI. Gak percaya dia ngomong. Ngaku. Ayo ngaku. Siapa yang sering mengerjakan PR dengan aplikasi AI ini? Mosesnya di sini, dia lagi OSM ya. Siapa? Ayo ngaku. Marah-marah ya. Ayo. Siapa? Udah? Ayo ngaku, siapa yang sering mengerjakan? Siapa yang tahu ChatGPT? Angkat tangan. Mantap, berarti kau sudah punya dasar pengetahuan tentang AI. Udah? ChatGPT. Udah? Atau mungkin kamu pernah menggunakan ini? Mau pakai ini, Quizlet, kamu sudah mengerjakan matematika di fotonya. Terus uji X. Udah? Photomat. Apalagi? Socratic. Coba. Inilah. Ini mungkin kau menggunakannya. Atau sudah pernah belajar informatika kan? Atau mungkin tugas yang lain pernah nggak disuruh buatkan dulu tugas buat presentasi dengan PPT? Pernah? Kamu kan jangan menggunakan ini ya? Iya. Tahu kan? Kamu sudah menggunakan AI. Mantap. Drama AI. Ini yang paling sering ya? Yang gratis ya? Yang cuma berapa slide ya? Premium sama yang premium? Oh, siap. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia premium, pokoknya kamu sudah bisa memanfaatkan AI untuk menunjang pembelajaran. Ini dia ya. Nah, sekarang atau ini di kelas lain yang saya temukan ini, jangan di kelas ini ada juga. Siapa yang punya? Siapa yang punya ini di handphonenya? Cici. Adikmu? Cici. Tapi jangan salah, nak. Pernah ada kejadian di kelas lain, dia pakai Cici. Dia tanya itu rumus usaha. Salah pula. Makanya saya bilang AI bisa kamu gunakan untuk menunjang pembelajaran. Hanya saja kamu perlu berpikir kritis dan analitis pada apa yang dia buat. Berarti kamu harus punya pemahaman konsep ilmu sendiri. Sudah? Oke. Bisa menggunakan AI di kelas ini? Rata-rata sudah ya? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Diskusikan dan selesaikan masalah yang ada dalam LKPD dengan benar. Ini akan dibagikan LKPD sama kamu. Ya, per kelompok. Nanti untuk pekerjaannya kamu boleh bertanya atau saya akan membimbing satu-satu nanti akan menjadi. Ya? Boleh bantu di mana? Nah, bagi dua, bagi-bagi sama satu orang. Ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi dulu cepat. Satu untuk ini tentang satu apa? Dinda, gimana Dinda? Oh ya, silakan. Tenang aja. Enak. Ini adalah bahan generasi untuk tahu cara menggunakan. Dan sekarang lagi. Belum, nah, ini enak, bisa semua.
456. Ya. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Nah, ada katanya di situ kamu mensimulasikan cara kerja dari AI. Sekarang ada 3 AI yang menjadi pilihan. Di sini ada Cici, ChatGPT, dan juga Gemini. Ada? Siapa yang mau ChatGPT angkat tangan? Yang Cici AI? Ya, Cici aja, Bu. Cici, kamu Cici, kamu Cici. Nah, ChatGPT, oke, tunggu, sabar. Kita bisa ChatGPT. Apa-apa, itu saya bagi semua. Itu hanya ini doang. Nah, AI, kalau ChatGPT. Satu aja aplikasi AI-nya. Nama apa? Ini. Nah, apa? Tadi itu sudah bilang. Berapa tadi kalian? Kamu banyak banget. Siapa lagi di sini? Siapa yang mau di sini? Kamu kayak gini nih. Oke. Masih Cici. Kamu di mana sih? Itu. Ini Bu nggak dipresentasikan. Itu cuma dibaca. Tadi kan, masih dapat misalnya. Saya itu dari LKPD yang sudah disediakan. Dan kamu aman ya? Aman Bang? Aman? Oke. Mana tadi?
Bisa kau temukan di mana-mana. Misalnya ini, pengenalan wajah. Pernah lihat itu kayaknya di video-video? Salah. Salah itu penjahatnya ini. Nah, dilihat wajahnya. Dengan wajah saja, salah keluar di kata-katanya. Apalagi pengenalan pesawat. Peringkasan dokumen. Apalagi penerjemahan otomatis. Pasti sering pakai ini kan? Atau membuat gambar. Bisa juga. Jadi coba kau lihat. Ada beberapa hasil keluaran yang dikeluarkan AI. Misalnya ini hasil keluaran atau outputnya berupa gambar. Ya, misalnya mau masukkan, buatkan saya gambar kucing belang hitam. Kata AI, oke, aku saya proses. Keluar. Ini dia keluarannya kucing belang hitam. Boleh? Tapi ini keluarnya berbentuk apa ya? Gambar. Ada yang berbentuk apa? Teks. Kayak misalnya PR itu, buatkan aku pantun tentang kucing. Oke, kata mesin AI-nya. Oke, keluar. Keluarannya berupa teks kan ini. Kucing hitam berlari kencang, melompat tinggi di pagi hari. Ekor panjang berayun senang menangkap bola dengan riang. Luar kan? Sudah? Jadi ada beberapa dia akan, ini misalnya adalah contoh AI yang keluaran atau outputnya itu berupa teks. Yang sering kau pakai kan? Ini kan? Dia itu nanti hasil keluarannya berupa teks. Benar? Ini mungkin akan berupa suara. Nah, coba lihat. Ini semua adalah contoh AI yang hasil outputnya berupa suara. Udah? Ada lagi yang lain-lain. Udah? Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana cara kerja AI itu? Inilah cara kerjanya. Berbasis algoritma pencarian. Algoritma itu apa? Urutan langkah-langkah logis, induksi, atau perintah-perintah yang logis dan sistematis. Apalagi berbasis pengetahuan eksplisit. Apalagi dia? Ini dia. Berbasis pembelajaran mesin. Kayak mana itu, Bu? Coba lihat. Mesin learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia, yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan apa yang dipelajari, dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Makanya sekarang orang banyak beralih ke AI.
tadi, penggunaan AI itu sangat menguntungkan nggak? Menguntungkan. Membantu nggak dalam kehidupan sehari-hari? Membantu. Hanya saja dalam pemanfaatannya perlu kamu tahu prinsip-prinsip yang harus kau lakukan. Yang harus kau lakukan ini, misal menjamin keamanan dan keselamatan. Oh, berarti kamu harus apa? Mengevaluasi penggunaan GAI, generatif artificial intelligence, atau kecerdasan artifisial generatif. Udah? Udah apa nih? Dan mengidentifikasi resiko keamanan. Ada juga nggak resiko keamanan yang sama tidak? Nah, yang harus kamu hindari atau jangan lakukan, ya pemanfaatan GAI secara ilegal itu tak. Seperti yang aku bilang tadi, ada PR ambil dan cici. Kalau benar kalau enggak dia nggak peduli. Kembali juga pokoknya masukkan hasilnya ambil semua. Itu tentu benar. Ya, dan tidak melakukan evaluasi maupun koreksi dan lain-lain. Apalagi misalnya sudah ini mah adil dan non-diskriminatif. Secara kritis mengidentifikasi bias yang dihasilkan oleh GAI. Ada banyak sekarang munculkan berita-berita hoax, gambar-gambar hoax, video hoax itu banyak. Pernah ketemu video yang Jessica ditelan sama kakaknya, padahal nggak benar kan? Itu makanya kamu harus paham prinsip penggunaan dan pemanfaatan. Agar apa? Agar tahu bersikap memanfaatkan AI. Ada banyak hal itu. Karena nanti kita bahas di sana. Tapi kira-kira sudah paham nggak sepintas penggunaan AI dan kualitasnya? Sudah. Nah sekarang coba lagi. Kami dari kelompok 2 kami jelaskan salah satu aplikasi AI yang itu Squiddy. Cara menggunakan aplikasi Squiddy dengan membuka aplikasi atau webnya, yaitu www.squiddy.com. Jika aplikasi sudah membuka aplikasinya akan muncul kata what can I help with, yaitu yang menanyakan apa yang bisa saya bantu. Kita bisa mengerti pertanyaan di kota ini. Nah, seperti ini apa yang dimaksud dengan energi. Kita bisa saya akan buat jawaban-jawaban menurut itulah cara menggunakan dapat kita mengerjakan tugas sekolah. 1. Apa itu kecerdasan buatan, KAA atau AI? Jelaskan menurut pendapatmu. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. 2. Aplikasi kecerdasan apa saja yang kamu ketahui dan yang pernah kamu gunakan, serta tujuan apa kamu menggunakan. Tujuannya untuk membantu mengerjakan tugas sekolah. 3. Menurutmu apa saja keuntungan yang kamu peroleh dalam memanfaatkan aplikasi KAA atau AI dapat membantu kita untuk mengerjakan sesuatu? Sekianlah presentasi tentang kecerdasan buatan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Tadi sudah bisa menggunakan ChatGPT ya tadi. Oke mantap. Silakan dulu. Oke kelompok siapa lagi tadi? Silakan maju. Kelompoknya Marta cepat maju ke depannya. Kelompok siapa lagi? Nanti aja itu dicatat digelar aja nanti kertasnya. Oh, digilir. Iya, digelar Oke. Awas ya. Awas ya. Oke, hati-hati nak. Sini, gimana ini?
Menggunakan AI sebagainya bukan berbagai tujuan dengan sertifikat dan digunakan bersedia dengan siapapun dan dimanapun. Nah, lagi adalah konsep dasar logik dan kesehatan dasar logik serta implementasi keuangan manusia dan penggunaan teknologi akan disimulasikan sebagai berikut. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika kamu menghentikan, kita akan bisa apa yang manusia berbuat, apa yang dimaksudkan. Lalu akan muncul jawabannya. Energi adalah kemampuan yang energi adalah masalah yang menunjukkan bagaimana sistem dapat menggerakkan perubahan misalnya menggerakkan benda pemanasan dan membuat area atau menggunakan beberapa beberapa yang satu energi ini kolom pencarian. Berikut kami telah diberikan FYI dan ini jawabannya. Aplikasi kecerdasan artifisial yang kami menggunakan tujuan apa kamu menggunakannya? Aplikasi kecerdasan artifisial Pertanyaan yang ketiga, menurutmu apa saja keuntungan yang kamu peroleh dalam memanfaatkan aplikasi sekarang? Keuntungan yang kami dapatkan yaitu seperti contoh dari aplikasi AI yaitu ChatGPT. ChatGPT akan membantu siswa untuk memahami pelajaran dari sekolah atau tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dapat juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti robot cerdas yang sudah dimanfaatkan sebagai pelayan di restoran yang seharusnya menjadi tugas manusia. Pertanyaan yang keempat, kamu tahu apa yang ada berkaitan dengan kecerdasan artifisial intelijen? Ternyata AI telah masuk ke dan sudah membantu menggantikan yang seharusnya menjadi pekerjaan seperti pelayan restoran yang ada juga berupa waktu seperti penyedia kursi yang ada di kamar. Itu juga membantu pekerjaan manusia. Pertanyaan yang
juga belum pemerintah. Lah, siapa itu? Kak Fitri tadi. Apakah kecerdasan apakah apa itu kecerdasan apakah atau AI menurut pendapatku adalah suatu aplikasi yang memudahkan mengerjakan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan kemajuan teknologi sekarang. Jangan dulu beresiko. Aplikasi kecerdasan bukan Kelompok belum selesai ya, karena waktu kita memang tidak mencukupi. Akan kita lanjut presentasinya di depan. Hanya saja sekarang saya membagikan refleksi. Udah, kamu isi nanti, udah kamu serahkan kepada ibu. Udah, silakan bagi-bagi refleksi diri. Nah, kamu isi dan nanti dibagi kepada ibu. Dibagi, dikembalikan sama ibu ya.